negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa. Apa mesti mubahala nih? Gimana dong bicara sekarang? Ada seorang kuncen. Seorang kuncen ini punya ponakan. Kuncen itu apa? Kuncen itu penunggu makam, keramat. Tukang ya. Juru kunci kalau juru kunci. Kuncen ini juru kunci makam keramat. Jadi dia punya ponakan. Banyak orang itu yang ziarah di situ. Banyak pula lah orang yang memberikan derma, sedekah di kotak itu. Dari situlah dia dan ponakannya ini mendapatkan kehidupan. Suatu ketika dia pergi ke Jakarta. Si pamannya ini ninggal ponakannya. Nah, ketika itu setelah beberapa waktu dia balik. Dia kaget. Setelah balik, makam keramatnya ada 2. Belah sini ada tuh ya yang ditinggalin. Ada lagi satu lagi belah sana. Ponakan, ini makam siapa? Ini makam keramat buat saya hidup. Ini kan buat paman, biar paman nggak keganggu. Terus dilihatlah ke sana. Banyak juga ya yang ziarah di sini. Sebenarnya ini makam siapa? Kemarin itu waktu ngasih anak kuda, mati kudanya, kemudian kudanya saya kubur di sini dan saya merekin Wali Anu gitu. Akhirnya banyak yang ziarah paman. Oh gitu. Dia seperti bingung itu. Kenapa paman? Yaitu makam yang keramat yang tua itu induk daripada kuda yang saya berikan. Kembalinya ke nasab lagi. Sama kuburan palsu. Saya pernah dengar dokter ya, dokter ini apa? Dokter ahli DNA gitu bilang, diceritakan. Dia bilang, kenapa Prabu Siliwangi gitu kan, Hayam Wuruk, gitu, raja-raja inilah Nusantara tuh kok dikremasi atau moksa gitu kan. Ternyata dia tuh waskito. Apa warus sedurunge pinara gitu kan. Bahwa dia udah bakar aja, saya bakar. Nanti di suatu akan datang suatu zaman orang yang suka mengklaim makam. Daripada makam bisa diakuin orang nanti. Ini belum ada ceritanya nih. Kita dulu. Monggo. Raden Panji. Pengalaman saya dulu saya suka naik gunung. Ya, jadi setiap Sabtu orang-orang pacaran saya naik gunung. Gunung beneran apa gunung? Gede, Gunung Pangrango. Itu setiap hari Sabtu saya selalu naik gunung. Karena saya sering naik gunung, saya kalau naik gunung tuh jam 10 malam. Sampai puncak Gunung Pangrango itu jam 5 pagi. Kemudian kita lihat matahari terbit. Nah, di situ kita merasa kecil gitu kan ya. Begitu melihat keindahan, itu ada jalan mobil-mobil tuh di puncak lihat gitu jalan ya. Itu rasanya kita kecil. Nah, disitulah saya biasanya dengan kawan-kawan saya mengajak, inilah kita jadi kecil di sini kan. Kita tuh nggak ada apa-apanya di sini gitu. Jadi kita berusaha mengajak kawan-kawan tuh mendekatkan diri kepada pencipta gitu kan. Nah, karena saya sering naik gunung, tiap Sabtu naik gunung, lama-lama saya dikenal dengan juru kunci Gunung Gede Gunung Pangrango itu, namanya Nenek Komeng dulu. Zaman saya tahun 70-80-an tuh ada Nenek Komeng di sana juru kuncinya. Kuncen juru kunci ini bener. Jadi saya dikasih tahu sama Nenek Komeng. Nenek Komeng itu tiba-tiba manggil saya Den gitu. Kenapa? Ini punya darah karuhun dari sini katanya. Den, saya kasih tahu. Karuhun tuh. Jadi leluhur. Leluhurnya mungkin ada di sini ya, kata leluhur saya bahwa kamu itu leluhurnya Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Mbah Gunung Salak itu mbah kamu katanya gitu. Hasan Basri Brajakusuma gitu. Oh gitu. Oh iya. Jadi anggaplah kalau naik ke suatu gunung, anggaplah itu suatu rumah. Jadi kalau kita masuk ke dalam rumah orang, kita harus permisi. Minimal baca assalamualaikum, permisi mau naik gunung, menghindari kata-kata yang kotor, sompral, sombong gitu kan. Ah ini mah kecil gitu. Itu biasanya nanti akan celaka. Biasanya kalau celaka itu kita diputer-puter. Setelah diputer-puter di gunung itu nggak sampai-sampai, itu saya pernah ngalamin. Akhirnya dihilang. Jadi pesan nenek, kalau kamu naik gunung bawa kawan-kawan boleh, tapi ajak mereka berdoa bersama. Nah suatu saat saya pulang ke Jakarta, saya waktu itu masih Jakarta SMA. Lalu ada yang datang ke Nenek Komeng. Ada ekspedisi Gunung Gede Pangrango. Bener ini. Anak dari ITS Surabaya, UNER, UPN. Itu datang. Jadi tim pencinta alam Jawa Timur. Tiba-tiba Nenek Komeng itu ngasih alamat rumah saya. Gitu. Si Mas ini senengannya rokok bentul biru katanya gitu ya. Dia bawa rokok bentul biru. Dia telepon saya mau ketemu dari mana? Tim pencinta alam dari Jawa Timur. Terima sama saya. Lalu, oke, kita berangkat. Saya bilang gitu. Kapan Mas berangkat? Sekarang. Saya bilang gitu. Sekarang? Iya, sekarang saya berangkat. Jadi sore itu saya naik bis ke Cibodas ya. Sampai sana habis Isya. Jadi naik jam berapa? Nanti jam 10 malam. Saya bilang gitu. Oh ya, udah kita makan-makan dulu. Lalu saya bawa ke Cibodas. Saya melingkar. Ayo kita berdoa semua sesuai agama masing-masing. Karena ada orang Ambon dari ITS itu namanya Denny. Nah dia nggak kan sesuai agama masing-masing. Kita mau permisi, kita mau naik Gunung Gede, Pangrango, minta izin. Kita masuk ke rumah ini gunung ada penghuninya. Ayo kita berdoa masing-masing, berdoa kita. Kemudian kita naiklah gunung itu. Benar. Jadi tiba-tiba kok seperti saya ringan gitu. Naiknya itu selalu di depan. Mereka badannya besar-besar, tapi di belakang itu. Ayo naik ke atas, saya bilang. Di sana ada tukang bakso, ada jagung bakar. Jadi mereka seperti terengah-engah gitu. Padahal mereka ahli pendaki gunung semua. Udah pernah naik Semeru segala macam. Nah akhirnya sampailah begitu jam 5 pagi sesuai rencana saya. Kita sampai di atas Gunung Pangrango. Itu seperti permadani gitu. Rumputnya pendek. Terus pohon-pohon cemaraannya tuh pendek-pendek gitu. Indah sekali di situ. Lalu saya lihat di pinggir jalan, lihat puncak itu kelihatan. Ada mobil ke arah Bandung, ke arah Jakarta kecil gitu. Inilah kebesaran Allah. Itu pagi-pagi matahari terbit tuh kelihatan jelas tuh. Wah cantik sekali saya bilang. Nah di sini kita bisa merasakan bagaimana kebesaran Tuhan. Bahwa kita tuh tidak ada apa-apanya di sini. Kita tuh kecil saya bilang gitu. Nah dari situ selesai, ayo kita melanjutkan perjalanan. Langsung saya turun dari Pangrango naik ke Gunung Gede. Nah di sini kejadiannya ini. Di Gunung Gede itu sampai maghrib. Begitu maghrib, mereka kan dari Jawa Timur, bangga dong bisa naik ke Gunung Gede. Wah, itu pas maghrib mereka naik ke satu batu besar, batunya sebesar ini, itu besar gitu. Antara 4 kali 4 meter, tinggi 4 meter. Dia naik ke atas. Di atas batu itu ada pohon. Pohonnya itu nggak ada daunnya, tapi ada buahnya. Buahnya tuh seperti kemaluan laki-laki, persis. Jadi ada bijinya 2, ada itunya gitu. Diambil sama dia, sama Denny ini. Rambutnya keriting-keribu orang Ambon. Pakai kacamata hitam, sini dipakai suatu BL, kacamata BL dulu yang hitam itu ya, dicopot satu. Jadi begitu, dia joget-joget. Oh, joget-joget sambil ininya buah itu dipetik, dia joget-joget gitu. Sambil itu senang gitu kan. Maghrib tuh sampai di puncak. Setelah sampai Pangrango, sampai puncak Gunung Gede. Saya sedang itu. Mereka kan banyak yang mau berusaha mengambil itu bunga Edelweiss tuh. Saya bilang jangan. Permisi dulu sama yang punya ini. Kalau mau ambil boleh, minta tapi seperlunya gitu kan. Bunga Edelweiss itu. Sementara saya tidak tahu dia sedang joget-joget sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tiba-tiba ini dia ada yang narik lehernya ini. Ini nggak ada apa-apa, kakinya udah keangkat segini, leher lidahnya keluar panjang. Saya nggak denger. Wah, ada siapa tuh? Itu kenapa? Jadi dia itu ada yang tarik gitu lehernya. Lalu, wah
Itu namanya Doni, anak UPN Surabaya, lari. Dan kenapa kamu Dan ditarik-tarik gitu, digelayotin gitu badannya, nggak mau. Lalu saya naik. Terus begitu saya naik ke atas, ya Allah mohon ampun ya Allah. Mungkin di sini makam yang Prabu Surya Kencana, saya bilang. Prabu Surya Kencana, saya cucunya Prabu Siliwangi, saya bilang gitu. Prabu Surya Kencana, Prabu Siliwangi, Raden Pamanarasa bin Prabu Surya Kencana bin Prabu Wastu Kencana. Mohon ya Allah, saya ini yang bawa, saya yang salah. Saya bawa mereka tidak tahu apa-apa. Mereka dari jauh pendatang. Mohon ampuni ya Allah. Ususon yang Prabu Surya Kencana, Al-Fatihah, saya bilang gitu. Itu dicopot. Al-Fatihah, ujubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya langsung bruak gitu. Itu ridahnya masuk sendiri. Namanya Denny itu. Turun tuh ya. Begitu kita turun, oke lah. Ini udah bahaya nih, kita udah dapet ini, kita di istilahnya kena sanksi nih sama penghuni ini, sesepuh di Sukaruhun di sini. Turunlah kita maghrib. Itu baru turun kira-kira seperempat perjalanan di Gunung Gede itu, hujan besar. Kita turun kan, berhenti kita duduk di situ semua kan, jalannya setapak. Saya paling atas, bawahnya itu mereka duduk. Hujan besar, wah bahaya nih kalau hujan besar nih, saya bilang kita nggak bisa jalan, saya bilang gitu. Terus hujan reda kan. Nah setelah itu kita turun, itu kita lewat satu batang pohon yang tumbang. Kita udah jalan 1 jam, ketemu pohon tumbang itu lagi. Pertama, wah jalan, loh kita tadi kan berhenti di sini ya. Setan keder itu ya. Terus kita jalan lagi, 1 jam kemudian kita ketemu pohon tumbang lagi. Wah saya bilang stop. Ini udah 2 kali, jangan sampai 3 kali, saya bilang. Berhenti, saya bilang gitu. Ini benar, ini kisah nyata, true story ya. Terus kita berhenti, terus kita berdoa, kita kumpul, saya bilang, sekarang gantian jalan. Ini Doni yang paling depan, ya dari ketua rombongan paling depan. Gantian, kamu di belakang, saya di depan, gitu kan? Kita berdoa dulu sekarang. Berdoa menurut agama masing-masing, kita mohon ampun. Gitu, kita yang pakai agama lain pakai ini, yang Islam baca istighfar, saya bilang gitu. Terus kemudian kita mohon ampun, semoga kita dimudahkan dan diselamatkan dalam perjalanan kita pulang lanjutnya, gitu kan. Ya itu hujan berhenti, itu hujan-hujanan kita berdiri begini rangkul-rangkulan betul. Terus kita turun jalan, nggak selama kemudian tuh kira-kira cuma seperempat jam ketemu kita suatu gubuk kecil gitu di tengah itu, Ciberem, namanya Ciberem. Terus saya bawa dari ransel, saya kalau naik gunung tuh selalu bawa itu tempat susu Denko tuh ya. Saya isi pasir kira-kira sedikit gini, lalu saya isi koran. Saya siram minyak tanah, lalu saya tutup, dulu masih minyak tanah kan. Tutup, saya bawa, lalu saya keluarkan, saya bakar. Apinya tuh gede banget keluar dari situ kan. Rokok tinggal 1 batang, udah bareng-bareng di kita, 1 isap gitu gantian itu. Jadi rasa persaudaraan dan kekeluargaan kita tuh jadi tumbuh di situ loh. Ukhuwah. Gunungnya. Akhirnya kita semua tertidur di situ. Di dalam gunung itu sampai karena panas kan, anget ya tidur. Tiba-tiba ada matahari udah. Itu udah kedengeran sayup-sayup suara azan subuh. Subuh ya, langsung kita turun. Nggak sampai, udah sampai di Cipanas. Jadi turunnya di Cipanas. Jadi Gunung Gede itu ada Cibodas ya, ada yang Gunung Gede yang itu, ada yang Cibodas sebelah sini tuh yang Cipanas. Nggak lewat Gunung Bunder. Ada Gunung Bunder tuh, Cibodas. Iya, ya itu saya di situ akhirnya ketua. Wah, seneng benar. Akhirnya mereka begitu pulang ke Surabaya, diundang saya. Mereka syukuran. Di satu ini perguruan tinggi itu dari 5 perguruan tinggi kan. Syukuran. Ini dia. Saya ini kalau nggak ada dia udah mati katanya gitu. Itu waktu masih SMA ya? Ya sayanya SMA. Mereka udah perguruan tinggi. Jadi sejak SMA udah jadi dukun ya? Ya itu mungkin pengalaman spiritual juga ya, bahwa gitu kan ya mudah. Dan kemudian Pak Denny itu jadi direktur PLN di Surabaya.
Saya masih ingat tuh Pak Denny itu yang tadinya dia itu yang selalu bawa saya karena ya dia ini kenalin kemana-mana. Saya kalau nggak ada dia dulu saya mati nih katanya gitu. Masih keribu rambutnya masih. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai